Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agnes Novitasari, Dela Safitri, Irene Sekar Wulandari, dan Muhammad Rusdi akan mempresentasikan mengenai tes kepribadian. Yang pertama, latar belakang atau sejarah mengenai tes kepribadian. Asal-muasal tes kepribadian dimulai sekitar abad ke-18 dan ke-19. Pada waktu itu, kepribadian dinilai melalui frenologi, atau ilmu yang mempelajari hubungan tengkorak dengan karakter manusia, pengukuran tengkorak manusia, dan fisiognomi, atau ilmu membaca karakter seseorang melalui wajah. Pada akhir abad ke-19, Sir Francis Galton mencoba pendekatan lain untuk menilai kepribadian seseorang. Galton memperkirakan jumlah kata sifat dalam kamus bahasa Inggris. Hal ini akhirnya disempurnakan oleh Truston menjadi 60 kata umum yang umum digunakan untuk mendeskripsikan sifat kala itu. Melalui analisis faktor tanggapan dari 1.300 peserta, Truston akhirnya berhasil mengurangi 60 kata sifat tersebut menjadi 5 faktor umum. Prosedur ini lalu dimanfaatkan oleh Raymond Cattell yang juga menghasilkan data yang pada akhirnya menunjukkan struktur 5 faktor. Bekerja dengan para peneliti lainnya selama beberapa dekade menghasilkan dukungan tambahan untuk struktur 5 faktor. McCrane dan Costa mengoperasikan 5 faktor kepribadian ke dalam ukuran yang disebut NEOP, yang merupakan salah satu jenis tes kepribadian yang populer hingga kini. Tes kepribadian lainnya yaitu World Personal Data Sheet yang dikembangkan untuk Perang Dunia Pertama sebagai tes untuk wajib militer baru. Pengertian tes kepribadian. Tes kepribadian adalah instrumen untuk mengukur ciri-ciri emosi, motivasi antar pribadi, dan sikap yang dibedakan dari kemampuan. Tes kepribadian bukan merupakan tes kemampuan seperti tes intelijensi. Ada karakteristik yang mendefinisikan perbedaan antara berbagai jenis individu dan bahwa perbedaan tersebut dapat diukur secara akurat. Tes-tes kepribadian melibatkan stimulus terstandarisasi yang ditunjukkan untuk memancing dan menganalisa perbedaan reaksi individu. Tes kepribadian menyangkut banyak unsur, seperti nilai, ciri kepribadian, identitas pribadi, selera humor, kehangatan antar pribadi, gaya perilaku, pandangan terhadap dunia, dan akulturasi yang telah berlangsung lama dan menetap serta konsisten yang diungkapkan ke berbagai situasi yang dialami oleh individu. Adapun tujuan tes kepribadian. Menurut Cronbach tahun 1970, tujuan tes kepribadian adalah mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian, dan kepribadian itu sendiri bersifat individual, yang berarti tidak seorang pun yang memiliki kepribadian yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dan kepribadian itu sendiri bukanlah sesuatu yang salah atau benar, bukan pula sesuatu yang baik ataupun buruk. Sehingga kepribadian adalah apa adanya diri Anda yang telah memiliki kepribadian yang unik serta berbeda dari yang lain. Jenis-jenis tes kepribadian ada 14. Pertama, tes kepribadian BAP atau menggambar orang. Kedua, tes kepribadian Baum atau tree test. Ketiga, tes kepribadian Enneagram Personality. Keempat, tes kepribadian efektivitas diri. Yang kelima, tes kepribadian HTP. Keenam, tes kepribadian EPPS. Ketujuh, tes kepribadian ketelitian. Kedelapan, tes MBTI. Kesembilan, tes kepribadian Pauli Kraepelin. Kesepuluh, tes kepribadian MMPI. 11, tes kepribadian Teamwork Test. 12, tes kepribadian skala kematangan. Ke-13, tes Wordtag. Dan yang terakhir, tes kepribadian kecenderungan sukses. Penggunaan hasil tes kepribadian dalam bimbingan dan konseling. A. Seleksi calon peserta didik. B. Penjurusan atau pemilihan program studi. C. Merencanakan studi peserta didik untuk tingkat yang lebih tinggi.
D. Memahami kemampuan yang peserta didik miliki. E. Program bimbingan karir. F. Membantu mengenal karakter dirinya sendiri. G. Pemilihan jabatan. H. Mengetahui kecenderungan kepribadian. I. Tujuan sebuah riset. J. Penjurusan IPA atau IPS. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.